Oke, Bang Aris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Kita ngumpul lagi, tetap semangat, dan pastinya kita harus berambisi di dalam menjalankan bisnis ini, karena ini adalah sebuah peluang besar. Di tahap awal kita baru permulaan, yaitu pengembangan di awal pondasinya, dan kedepannya kita akan mendapatkan banyak ekosistem atau banyak elemen dari Project Metaverse. Nah, di dalam materi malam ini pastinya kami akan menyampaikan materi dulu, tapi pada dasarnya Zoom Academy itu adalah untuk pertemuan yang pastinya pertemuan mitra Power Team. Dalam Zoom Academy ini yang terpenting kita bisa berdiskusi, ngobrol santai, kemudian juga kita bisa tanya jawab, dan pada dasarnya adalah untuk peningkatan pemahaman secara bersama-sama. Itu yang terpenting. Nah, tapi di sisi lain kami memasukkan beberapa materi secara bertahap, yang mana materi ini seperti yang kami sampaikan, pastinya adalah implementasi yang kami lakukan. Dan beberapa materi juga sudah kita uji dalam hal pemasaran atau implementasinya dalam hal pengembangan Project Metaverse. Nah, harapannya apa yang kita dapat malam ini menjadi sebuah manfaat yang baik, positif, untuk masa depan kita di Metaverse. Dan harapannya setelah Zoom ini teman-teman nanti bisa aktif bertanya melalui kolom chat ataupun mengajukan raise hand, ngobrol, dan kita akan sama-sama berdiskusi. Di sini ada banyak tim leader dan mitra Power Team secara keseluruhan, banyak yang bergabung, dan bagi teman-teman yang belum sempat bergabung, nanti sampaikan informasi apa yang didapat malam ini, sampaikan. Nah, di sini saya akan meluncurkan sebuah materi, dan saya akan share dulu slide-nya. Setting. Oke, sebentar saya setting. Oke. Oke, saya akan masuk di materi singkat. Materi ini cukup simpel, singkat, dan semoga bisa dipahami. Tujuannya adalah untuk menemukan titik fokus, karena Metaverse adalah elemen yang cukup banyak yang akan dikembangkan. Maka teman-teman harus melihat dari mana memulai dalam hal pemasaran itu sendiri. Selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Tema malam ini adalah Tekstil Matrix adalah fokus utama pemasaran Metaverse. Nah, bagaimana nantinya kita akan lihat polanya seperti apa agar teman-teman mudah dalam menjalankan bisnis ini. Oke. Nah, di sini ada tujuannya, tujuan akademi. Jadi mengetahui langkah awal dalam menjalankan bisnis Metaverse dengan fokus pemasaran tekstil matrik untuk kemudahan dalam pemasaran. Jadi Metaverse ini diluncurkan secara bertahap dan kita harus mengikuti pola dalam roadmap-nya. Di awal, Metaverse diluncurkan adalah tekstil matrik, maka menyusullah banyak elemen lain atau sumber uang lain. Nah, bisa disimpulkan bahwa Metaverse ini adalah hal utama yang harus kita lakukan adalah pemasaran tekstil matriknya dulu. Poinnya di situ. Ini dikuasai, ini diutamakan, maka yang lain akan mengikuti. Polanya seperti itu. Oke. Kenapa ini harus dilakukan? Teman-teman harus menyadari ketika teman-teman melakukan pemasaran dengan pola yang tidak sempurna atau tidak terfokus di dalam suatu elemen atau suatu yang diutamakan, maka teman-teman akan mengalami kesulitan. Nah, beberapa kasus orang melakukan pengembangan bisnis Metaverse ketika mereka mempresentasikan Metaverse, mereka harus menjelaskan dalam durasi yang cukup panjang. Kenapa? Karena Metaverse bukan hanya satu proyek. Metaverse bukan tentang tekstil matrik. Metaverse bukan tentang NFT royalty, tapi ada banyak elemen seperti Universe, Foursquare, dan Metaverse banyak lagi. Kalau teman-teman dalam hal pemasaran ingin menjelaskan semuanya, maka pastinya itu membutuhkan waktu dan tingkat closing-nya itu sangat kecil. Kenapa bisa seperti itu? Setiap orang yang merespon di dalam hal Metaverse pasti ingin mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam segala hal, pendaftaran, ya, pemahaman, dan hal-hal lain. Nah, bagaimana caranya kita memasarkan Metaverse ini dengan cara yang mudah, mudah bagi kita dan mudah diterima oleh calon mitra atau market. Tujuannya itu.
Nah, dalam hal ini kita harus menemukan titik fokusnya. Ya, titik fokusnya. Maka program lain akan mengikuti, sumber uang lain akan mengikuti, perkembangan proyek lain atau elemen lain akan mengikuti. Polanya seperti itu. Ini baru beberapa elemen yang diluncurkan. Bagaimana ketika semua ekosistem ini komplit, ya, diluncurkannya marketplace, metaverse, Foursquare, ya, kemudian ada banyak produk, Mana, Boost Matrix, zona game-nya, overreal matrix-nya. Nah, ketika teman-teman tidak menemukan titik fokus, maka teman-teman akan menceritakan semua ini dan pada akhirnya orang bingung sendiri. Karena kita tidak menemukan titik fokusnya. Sekarang kita sepakati, ya, implementasi di dalam pemasaran utama Metaverse adalah tekstil matrix. Program lain, elemen lain, sumber uang lain itu akan mengikuti dengan secara alami. Kita lihat polanya nanti, ya. Nah, di sini kami mengingatkan kembali Power Team Academy itu meluncurkan banyak materi. Teman-teman bisa mengakses di YouTube channel Power Team untuk mengulang materi dalam hal pemahaman apapun, teknologi, edukasi, motivasi, strategi, dan banyak lagi. Oke. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali, ya, sebelum saya masuk ke materi inti atau penjelasan tentang fokusnya pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan poin penting. Ini adalah kekuatan dalam pemasaran dan pengembangan bisnis Metaverse. Nah, di sini ada 5 poin yang teman-teman harus pahami. Nah, beberapa orang itu bisa fokus di 1 atau 2 pola pengembangan. Ya, ini adalah strategi dalam hal pemasaran, strategi marketing. Yang pertama adalah digital marketing. Ini yang paling banyak digunakan di Power Team. Digital marketing itu adalah pola pemasaran dengan online, media sosial, melakukan pemasaran dengan promosi, kampanye. Maka implementasi digital marketing ini sangat mudah dilakukan. Bahkan teman-teman bisa melakukan pemasaran Metaverse dari kenyamanan rumah, dari manapun. Sehingga ini memungkinkan bagi teman-teman yang bekerja, bagi teman-teman yang mempunyai kesibukan, bisa menjalankan Metaverse dengan strategi digital marketing, hanya memanfaatkan media sosial, TikTok, Telegram, Instagram, Facebook, status WhatsApp, ya, banyak lagi. Dan teman-teman bisa kembangkan melalui itu dengan cara apa? Promosi. Apa yang dipromosi? Banyak. Gambar, video, tulisan, voice note, macam-macam. Semuanya bisa disampaikan atau dipromosikan. Testimoni, ya, closingan, dan banyak lagi. Nah, jadi dalam hal ini, dalam hal properti untuk pemasaran di Metaverse itu berlebih. Ya, artinya tidak ada kekurangannya. Mau pemasaran atau properti tentang motivasi, mau properti untuk promosi video, tulisan, dan hal-hal lain yang sifatnya menarik tentang programnya, tentang NFT-nya, Foursquare, itu banyak sekali. Baik dari Power Team yang kreativitasnya meningkat di semua leader, baik juga kita bisa mengambil properti marketing atau bahan promosi dari global internasional. Jadi sangat tidak terbatas. Tinggal bagaimana kita melakukannya, mau atau enggak kita melakukannya. Nah, di sini teman-teman saya akan menunjukkan poin pentingnya supaya tidak salah pemahaman dalam hal menjalankan 5 strategi ini. Nanti kita akan lanjutkan slide ini, tapi saya akan jelaskan beberapa poin ini dulu. Jadi teman-teman harus paham digital marketing itu lebih ke online pengembangan, promosi sifatnya. Ya, teman-teman, ini bisa dilakukan dengan free tanpa mengeluarkan modal dan ini cukup nyaman dilakukan siapapun. Kemudian yang kedua, tradisional marketing. Tradisional marketing ini adalah pola atau cara pemasaran yang sudah lama, tapi saat ini masih sering digunakan. Ya, ini merupakan cara promosi menggunakan trik atau menggunakan media seperti misalnya koran, kemudian brosur, spanduk, kemudian radio misalnya. Jadi teman-teman bisa menyampaikan iklan di situ. Tapi ini sudah mulai ketinggalan, jarang digunakan, tapi masih bisa dilakukan. Nah, di sisi lain, di sini juga kita harus mengeluarkan biaya dalam hal mengiklankan
produk kita. Produk kita yaitu programnya Metaporse. Teman-teman harus menghubungi, mendaftarkan iklannya di radio, ketika di radio atau koran. Nah, cara termudahnya mungkin teman-teman bisa membuat kartu nama, brosur, seperti itu. Itu sebenarnya adalah tradisional marketing, cara pengembangan atau pemasaran zaman dulu, tapi masih efektif ya dilakukan. Kemudian direct marketing. Direct marketing ini adalah konsep, termasuk bisa dibilang konsep lama, cara pengembangan atau cara pemasaran dengan pola bertemu langsung, menargetkan seseorang, ya, bertemu atau menghubungi langsung. Nah, biasanya direct marketing ini lebih efektivitasnya lebih ke database. Ketika teman-teman punya teman-teman yang banyak, relasi yang banyak, maka cara ini cukup efektif dijalankan. Ya, kita bisa bertemu, berjumpa langsung, memberikan informasi, ya. Nah, dalam hal itu pastinya tujuan kita itu adalah untuk menyampaikan sebuah informasi tentang proyek ini. Yang keempat, ini mungkin jarang dilakukan, tapi di beberapa negara aktif melakukan ini, endorsement. Nah, dalam hal ini kita harus mengeluarkan biaya dan kita harus menargetkan influencer. Ya, bisa misalnya Telegram yang punya follower banyak, atau mungkin TikTok seperti itu yang followernya banyak. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa melakukan itu dan nanti akan tayang berapa kali dan disepakati pembayarannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tetap adalah untuk promosi. Tapi di sisi lain, Power Team sangat mengajarkan bagaimana caranya kita menjadi influencer untuk bisnis kita sendiri. Makanya kita merilis akademi seperti personal branding, cara strategi marketing dalam online, itu semuanya sebenarnya sudah kita sampaikan. Tujuannya adalah untuk menjalankan ini tanpa kita melibatkan orang lain atau melibatkan influencer. Jadi kita sendiri yang menjadi influencer dalam bisnis kita. Itu lebih baik. Nah, di sisi lain teman-teman juga bisa menargetkan atau target market influencer itu sendiri. Ketika teman-teman bisa menyampaikan informasi kepada influencer, itu adalah salah satu mitra yang cukup efektif untuk bekerja sama karena secara dasar mereka sudah mempunyai follower. Itu yang keempat. Yang kelima, offline presentation. Jadi offline ini adalah salah satu pola pengembangan bisnis network dan dari dulu itu banyak dilakukan. Dan sampai saat ini masih efektivitas. Ya, masih efektif ketika teman-teman ingin menjalankan. Nah, kelemahan dari online presentasi ini itu biasanya lebih ke waktu yang terbuang cukup banyak. Kemudian dari sisi cost, ya. Nah, jadi biasanya kelemahannya di situ. Nah, dalam hal ini apa aja contohnya, misalnya seminar, tabel talk, atau mungkin teman-teman menyediakan base camp, ya, ngumpulin beberapa orang di sana presentasi seperti itu bisa dilakukan. Nah, dalam hal ini 5 poin ini bagaimana caranya kita mengkolaborasinya, ya. Misalnya teman-teman fokus di digital marketing. Digital marketing dengan cara apa? Promosi di banyak media. Nah, salah satu kolaborasinya bisa di offline. Offline tujuannya adalah untuk apa? Untuk propertinya, membuat video, testimoni offline, kemudian foto, kostum bersama seperti itu. Itu adalah kolaborasi. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan itu. Nah, dalam hal ini ketika teman-teman menjalankan ini, sebenarnya poinnya adalah bukan untuk menjual pada saat itu, tapi tujuannya adalah promosi dan informasi. Jadi kita harus memahami dulu 5 poin ini kita jalankan, tujuannya itu adalah untuk promosi dan informasi. Jadi jangan salah dalam hal ketika teman-teman menjalankan 5 poin ini adalah untuk closing. Closingnya masih sangat jauh. Nah, fase ini memang harus dilalui. Proses ini memang harus dilalui. Ada beberapa proses untuk menuju closing itu sendiri. Nah, ketika kita menjalankan ini artinya tujuannya bukan untuk closing langsung seperti itu, bukan. Tapi bagaimana caranya dengan 5 poin ini sebenarnya kita bisa menyampaikan promosi dan informasi. Goalnya adalah untuk respon market, ya.
Nah, jadi di fase ketiga pun belum closing dalam kategori belum melakukan penjualan, tapi bagaimana kita mendapatkan respon market. Goalnya itu dulu, tujuannya itu dulu. Oke. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, maka inilah sebenarnya target kita yang tahap pertamanya. Baru selanjutnya kita lanjut ke fase berikutnya. Respon market yaitu kita tanya jawab ya sesuai pertanyaan. Ketika teman-teman melakukan efektivitas di dalam pemasaran di Metaforce, maka pastinya teman-teman akan dihubungi, akan terhubung. Nah, dengan pola seperti itu secara garis besarnya artinya sebenarnya kita yang dicari orang. Karena kita telah melakukan informasi, melakukan promosi, sehingga market merespon dan mencari kita dalam hal menghubungi. Nah, dalam hal menghubungi, biasanya kita ada namanya tanya jawab dalam hal perkenalan dulu. Itu adalah umum sifatnya. Ketika ada seseorang yang merespon, maka kita harus bertanya nama, wilayah, salam kenal, dan segala macam. Sehingga ada ikatan emosional, kedekatan, maka langkah selanjutnya, pastinya seseorang akan melakukan tanya jawab tentang apa yang kita informasikan, apa yang kita promosikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa kalimat yang umum ditanyakan ketika kita menjalankan strategi tadi. Respon market itu paling umum bertanya apa itu Metaforce misalnya. Nah, di dalam respon ini kita hanya terfokus kepada pertanyaan, ya. Teman-teman bisa mengatur polanya, bisa mengatur strateginya. Nah, bisa merespon misalnya salah satu contoh, respon pertama apa itu Metaforce, teman-teman cukup menjawab dengan sangat simpel. Metaforce adalah bisnis anti-scam, transparan, 100% dana ke mitra, bisnis blockchain, bisnis internasional, ratusan negara terlibat, pertama di dunia, bisnis masa depan, cocok untuk jangka panjang. Dalam poin ini artinya kita menyampaikan suatu kelebihannya yang menggugah, ya, yang membuat orang wah seperti itu. Dan di sini sebenarnya bukan apa itu Metaforce. Metaforce bukan ini poinnya. Nah, dalam hal ini kita menyampaikan respon pertama itu adalah meningkatkan daya tarik dulu. Daya tarik kita sampaikan sehingga ambisi seseorang ingin mengetahui proyek ini lebih dalam itu muncul. Tujuannya itu. Kemudian setelah kita menyampaikan ini, kita menunggu jeda beberapa saat, mungkin 1 menit, 2 menit, dan nanti mungkin pertanyaan akan muncul. Mungkin dia akan menanyakan tentang detailnya. Oke, dia akan menanyakan mungkin secara spesifik setelah kita menyampaikan informasi ini. Nah, ketika dia juga tidak bertanya tentang spesifik atau tidak melanjutkan pertanyaan, dan kita bisa melanjutkan dengan respon kedua. Baru kita menjelaskan detail apa itu Metaforce. Metaforce adalah DeFi project berlapis dengan sistem pemasaran program aset tekstil matrik smart contract. Oke, sampai di situ. Artinya ini belum selesai. Pasti seseorang ketika niatnya ingin mengetahui tentang proyek ini karena efek dari promosi dan pemasaran yang kita lakukan, maka pastinya dia akan bertanya kembali. Pertanyaan itu bermacam-macam dan hanya itu yang direspon. Jawab sesuai dengan pertanyaan. Jangan dilebih-lebihkan. Oke. Kenapa ini dilakukan? Ini adalah cara menjalankan bisnis Metaforce dengan mudah. Dan di sini kita menghilangkan ambisi untuk closing yang terpenting untuk menjalankan pola ini. Oke. Nah, jadi kita jawab sesuai pertanyaan dan kita lanjut. Misalnya ada beberapa pertanyaan juga menanyakan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini kita menyampaikan cara kerjanya. Cukup membeli program atau aktifkan program matrik tekstil yang tersedia 12 level di jaringan Polygon misalnya. Bisa memulai dengan level 7 seperti punya saya. Kenapa seperti punya saya? Karena pada dasarnya ketika kita mempunyai program ya 7 level itu adalah produk kita yang wajib kita pasarkan untuk meningkatkan pendapatan atau menghasilkan penjualan. Nah, artinya kita mengarahkan bagaimana calon mitra atau orang yang merespon itu untuk melakukan pembelian dengan produk yang kita beli.
dengan jumlah yang sama. Tapi di sisi lain kita membuat opsi dan bisa juga memulai dengan membeli level 1 dengan modal 100.000. Nah, artinya kita membuka pembicaraan apa yang kita punya, itulah yang kita jual. Oke. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Baru kita menjelaskan sesuai dengan pertanyaan. Fokus sesuai dengan pertanyaan. Bagaimana cara kerjanya? Kita menjelaskan ada 12 level. Level 1 5 die stabil queen, estimasinya 100.000 bla bla bla. Ya, bisa bisa membeli sampai level 7. Saya juga membeli level 7 seperti itu. Kalau mau membeli semua itu sampai level 12. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah ini adalah sistem bisnis permanen. Aliran dananya 100% ke kita. Cara kerjanya simpel, 12 level ini terdiri dari S3 matrik, ya, kemudian S6 matrik. S3-nya di mana? Ada di kelipatan 3 bla 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 seperti itu. Nah, untuk detailnya cara kerjanya misalnya kita bisa jelaskan secara singkat. Bagaimana caranya agar gampang dipahami. Ketika teman-teman melakukan, maka teman-teman akan menemukan titik kemudahan. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Dalam 12 level ada namanya S6 dan S3. Kalau S6, nanti ketika abang beli, abang mendapatkan 6 titik matrik kosong. Nah, titik matrik kosong itulah yang nanti abang pasarkan kembali. Maka pendapatannya, penjualan 1 dan 2 nanti abang belum dapat. Penjualannya akan diberikan kepada mitra lain. Dan kapan kita akan menghasilkan? Kalau seandainya nanti abang menjual di program 3, 4, 5. Maka masing-masing 100%. Dari mana 100%? Dari modal membeli level tersebut. Ya. Nanti kalau seandainya habis, terjual, terisi semua, maka akan terjadi namanya pembelian ulang. Tapi pada saat pembelian ulang, kita tidak perlu mengeluarkan dana kembali. Karena kita membeli secara otomatis dari hasil penjualan program terakhir ketika terisi penuh. Ya, terisi penuh dan membeli dalam hal ini recycle, kita dapat matrik kosong kembali 6 dan kita melakukan pemasaran kembali dan terus seperti itu unlimited seumur hidup potensinya. Tergantung kita mau mengembangkan bisnis ini sampai kapanpun. Karena dia ada di jaringan Polygon blockchain, tidak mungkin dihack, tidak mungkin dimatikan atau dihentikan. Itulah kekuatannya, kelebihannya. Nah, hal-hal seperti itu sampaikan. Kemudian selain dari itu juga S6 ini sendiri kita aktifkan aja, itu dia bisa menghasilkan potensi tapi ya dari mana? Bisa jadi dari pemasaran orang lain. Kebetulan orang lain upline-nya mungkin memasarkan radius matrik yang ada di punya kita. Ya, ketika dia memasarkan, maka dapatkan limpahan dan nanti setiap titik pada intinya terisi kita mendapatkan pendapatan tergantung dari sisi matrik ini mana yang diisi, ya. Nah, jadi polanya seperti itu. Kemudian S3 nanti abang membeli S3, maka sebenarnya abang membeli sistem dan mendapatkan 3 sistem untuk dijual kembali dan pendapatannya 100%. Kalau habis, nanti hasil penjualan terakhir secara otomatis itu digunakan untuk membeli 3 matrik kosong kembali, sistem matrik kosong kembali. Nah, selain dari sistem bisnis yang seperti tadi dijelaskan, ini juga ada fungsional lain. Ya, misalnya untuk distribusi TR token seperti itu. Nah, sampai di situ kita jelaskan secara singkat dan ada pertanyaan berikut kita jawab. Kalau tidak bertanya, tidak melanjutkan pertanyaan, artinya itu tidak terjadi close. Maka kita akan melihatnya di sini. 2 hasil akhir dari pemasaran, dari respon market itu sendiri. Pertama, pastinya ketika sudah menjelaskan tekstil matrik dengan detail sesuai dengan apa yang ditanyakan, maka seseorang akan bergabung dengan membeli label tekstil matrik. Setelah dia bergabung, melakukan proses pendaftaran, oke, masukkan ke grup khusus yang sudah bergabung. Ya, jadi kita punya grup khusus yang orang-orang yang sudah bergabung. Grup itu adalah grup edukasi, informasi, untuk menyampaikan properti, promosi, dan banyak lagi. Tanya jawab seperti itu. Itu grup yang namanya grup yang khusus yang bergabung.
Nah, di situ nanti tanpa disadari orang yang bergabung dengan membeli tekstil matrik, dia akan mendapatkan informasi, ya, peluang uang lain, Universe, NFT, Porsquin, Metaverse, dan lain-lain, semua ekosistem Metaverse. Dia akan mendapatkan informasi di dalam grup tersebut. Dan ketika dia mendapatkan informasi di dalam grup tersebut, dia akan bertanya kembali, bagaimana cara kerja Universe, bagaimana NFT, bagaimana Porsquin. Maka disinilah kita menjelaskan, artinya kita menyampaikan peluang bisnis, proyek berikutnya, atau peluang uang lainnya itu setelah dia bergabung di Tekstil Matrik. Ini cukup mudah ketika teman-teman mengimplementasikan ini, pastinya sangat mudah dilakukan. Jadi nggak kemana-mana proses pemasarannya. Nah, kalaupun seandainya poin 2 yang kita temukan, hasil akhirnya tidak bergabung, tetap kita memasukkan ke grup khusus, tapi grup yang khusus calon mitra. Oke. Nah, maka di situ nanti dia akan mendapatkan informasi lain, ya, peluang uang lain dari Universe, NFT, Porsquin, Metaverse, dan lain-lain. Mungkin disinilah solusinya ketika orang ini tidak bergabung, kita gabungkan ke calon mitra, dia malah mendapat informasi lain yang tidak kita jelaskan pada saat dia tidak mendaftar atau tidak terjadi closing. Kalau tadi kita jelaskan secara detail fokusnya adalah tekstil matrik, ternyata dia nggak closing, tidak tertarik dengan tekstil matrik, tapi kita gabungkan di dalam calon mitra grup khusus, maka dia mendapatkan informasi tentang NFT, tentang Porsquin, maka tetap fokusnya adalah jawab sesuai dengan pertanyaan. Hanya itu, jawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau dia nggak nanya, sebagus apapun yang ingin kita sampaikan, jangan disampaikan. Karena belum tentu kita menyampaikan itu adalah sesuatu informasi yang bagus, ya, ketika orang merespon. Tapi di sisi lain, orang yang menerima belum juga memahami, belum tentu paham gitu. Seseorang akan meminta pemahaman itu dari dirinya sendiri. Bagaimana cara seseorang ingin mengetahui sesuatu, pasti dia mengajukan pertanyaan. Cara termudahnya seperti itu. Kalau kita mau jelaskan secara keseluruhan, NFT, Porsquin, Universe, Tekstil Matrik, sebagus apapun ceritanya, penjelasannya, tetap ketika seseorang tidak ingin menerima informasi itu, karena terlalu banyak, maka ya pastinya tidak ada gunanya, membuang waktu. Ya, maka kesulitan akan ditemukan, tingkat stres meningkat dan akhirnya berhenti. Dikhawatirkan seperti itu. Sedangkan Metaverse baru permulaan, baru mau bertumbuh, ya, dan kita sudah stres duluan karena banyaknya elemen yang akan dipasarkan karena tidak tahu, tidak menemukan titik fokusnya. Oke. Nah, kesimpulan apa yang saya sampaikan secara singkat itu kesimpulannya adalah fokus pemasaran program aset utama yaitu tekstil matrik. Hanya itu yang kita pasarkan. Tekstil matrik adalah pemasaran utama dan program lain adalah pemasaran berikutnya. Ya. Nah, dalam hal ini opsi berikutnya ketika kita sudah menyampaikan tekstil matrik, ya, tidak closing, bisa juga menambahkan tentang program lain agar direspon. Ya. Nah, jadi Universe, NFT, Porsquin, Metaverse, dan lain-lain adalah fokus kedua ketika menemukan hasil akhir dari pemasaran. Jadi dari hasil akhir itu, kita bisa menemukan atau memberi opsi berikutnya. Opsi berikutnya bisa kita menawarkan produk yang lain. Bisa juga kita menawarkan tentang Porsquin-nya. Nah, salah satu jalan tercepatnya adalah memasukkan ke dalam grup calon mitra atau grup khusus ketika tidak closing. Intinya hasil akhirnya dulu kita temukan, dua hasil akhir ini. Maka dari sini kita bisa mengambil langkah berikutnya. Apakah ketika kita sudah menawarkan tekstil matrik dan tidak tertarik, kita bisa masuk ke tentang Porsquin misalnya? Atau mungkin kita masuk dengan program Universe-nya? Atau mungkin dengan NFT-nya? Nah, dari pembicaraan sebenarnya kita bisa tahu calon mitra kita itu tertariknya di mana. Tapi fokus utama tetap di tekstil matrik dulu, clearkan sampai selesai tanya jawabnya. Oke. Oke, Bang Kensi presentasinya
Ini materinya ringan, tetapi ini kadang kita lupakan. Buat teman-teman yang sudah bergabung di Metaforce, dulu ketika pertama kali di launching, program yang keluar itu adalah metrik klasik ya, dulu namanya, tetapi sekarang kita sebut dengan Tactile. Itu adalah program utama dari bisnis ini. Fundamental dari Metaforce itu adalah metrik Tactile atau metrik klasik.